Alhamdulillah ya Tribuners, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita bakal memasuki bulan Ramadan. Jadi di kalendernya Hakim itu ada bulan Sya'ban itu tanggal 1 ya. 1 Sya'ban itu insya Allah akan bertepatan dengan hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Berarti besok nih kita udah memasuki bulan Sya'ban, atau nanti malam juga kita sudah memasuki bulan Sya'ban gitu Tribuners. Dan di Tribun News Style kali ini Hakim bakal ngajakin kamu buat ngebahas kira-kira amalan apa aja sih yang ada di bulan Sya'ban dan apakah ada amalan khususnya nih. Jadi Hakim di sini melansir dari tribunnews.com kalau ada penjelasan dari Ustadz Abdul Somad yang memberikan ceramah berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Ustadz Abdul Somad atau UAS ini menceritakan kisah cucu angkat Nabi Muhammad SAW yang bernama Usamah bin Zaid. Dan diceritakan dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad kalau Usamah bin Zaid ini datang menemui Nabi Muhammad dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apakah gerangan?" Ini menandakan ya pertanyaan ini kalau Nabi Muhammad itu sering banget berpuasa di bulan Sya'ban. Kira-kira ada apa nih? Kita juga kepo juga nih ya. Dan mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah itu menjawab bahwa bulan ini atau bulan Sya'ban itu merupakan bulan semua amalan akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga sangat senang saat amalnya diangkat Allah Subhanahu wa taala sedang dalam keadaan berpuasa. Setelah itu, saking seringnya Rasulullah itu berpuasa pada bulan Sya'ban ya Tribuners, Aisyah itu tidak bisa lagi membedakan apakah Rasulullah itu sedang berpuasa pada hari itu atau tidak. Jadi ada satu terjemahan hadis yang isinya tuh, saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi itu lebih banyak puasa dari Ramadan selain di bulan Sya'ban. Ini perkataan dari Aisyah. Berdasarkan hadis tersebut, Ustadz Abdul Somad itu mengatakan kalau puasa merupakan salah satu amalan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan Sya'ban. Nah, selain berpuasa, amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran, terus juga berzikir, perbanyak amal soleh dan juga amal harta, terus juga sedekah dan juga wakaf nih. Nah, dari 30 malam untuk beramal di bulan Sya'ban, ada satu malam yang sangat dikhususkan, namanya adalah malam Nisfu Sya'ban. Jadi ini adalah malam yang sangat spesial banget di bulan Sya'ban gitu ya. Dan Ustadz Abdul Somad itu menjelaskan lagi, terdapat beberapa hadis tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban yang selama ini digunakan, kebanyakan hadis-hadisnya itu malahan hadis yang lemah atau hadis yang dhaif gitu ya. Nah, Ustadz Abdul Somad membacakan salah satu hadis dhaif tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban yang mengisahkan bahwa Aisyah itu melihat Nabi Muhammad sujud yang sangat lama banget di malam tersebut. Setelah sholat Isya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa sujudnya lama sekali? Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Aisyah, apakah kamu tidak tahu kalau malam ini adalah malam ampunan, atau yang tadi kita ketahui bersama di malam Nisfu Sya'ban. Nah, hadis tersebut dikatakan sama Ustadz Abdul Somad itu merupakan hadis yang lemah. Terus apakah hadis lemah itu tidak boleh diamalkan? Dan Ustadz Abdul Somad menjawab kalau hadis yang lemah itu bisa diamalkan karena memenuhi 5 syarat, diantaranya untuk fadhail amal, dan juga hadis tersebut berada di bawah naungan hadis sahih. Kemudian Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu menyebutkan sebuah hadis sahih tentang bulan Sya'ban. Jadi tadi yang dhaif, yang lemah, sekarang yang kuat. Dan hadisnya berbunyi pada malam Nisfu Sya'ban itu Allah akan mengampuni semua dosa umatnya yang pada malam itu bersujud dan bertobat memohon ampun, kecuali 2 hal, yaitu musyrik mempersekutukan Allah dan juga orang-orang yang bertengkar tapi tidak berdamai sampai pada malam Nisfu Sya'ban tersebut. Dan ini yang kuat ya. Jadi hadis yang sahih dan tadi di awal yang mengatakan kalau Rasulullah itu sujudnya lama banget itu hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Di bulan Ramadan ya Tribuners, kita memang dianjurkan memperbanyak amalan sunnah gitu ya kan. Nah,
Tak terkecuali juga saat bulan Sya'ban nih, 1 bulan sebelum bulan Ramadan ya, kita membaca Quran, sholat tahajud, sholat duha, bersedekah, berzikir, dan lain sebagainya. Nah, untuk mampu melakukan hal tersebut di bulan Ramadan, kita bisa berlatih dulu di bulan Sya'ban ini. Nah, disinilah bulan Sya'ban menempati posisi sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah secara tertib dan juga continue atau ya berkelanjutan ya selama, kalau bulan Ramadan selama 30 hari kita harus kuat dan kita melatihnya di bulan Sya'ban ini gitu. Dengan latihan tersebut di bulan Ramadan kita bakal terasa lebih mudah, lebih ringan saat menjalankan segala ibadah-ibadah saat bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi itu mengatakan ya, kalau bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen hasil tanamannya. Beliau juga mengatakan bulan Rajab dibagaikan sebagai angin, bulan Sya'ban itu sebagai awan, dan bulan Ramadan itu sebagai hujan. Nah, barang siapa yang tidak menanam benih amal soleh di bulan Rajab dan tidak menyirami tanaman tersebut di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia bakal bisa memanen buah takwanya di bulan Ramadan nanti. Nah, di bulan yang kebanyakan manusia lalai dari melakukan amal-amal kebajikan ini, sudah selayaknya kalau kita tuh harus mengikuti langkah-langkah yang baik biar tidak lalai gitu ya. Bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, itu adalah hal yang harus segera kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan itu benar-benar datang. This time to try, kita berlatih di bulan Sya'ban dan nanti di bulan Ramadan biar nggak kaget lagi. Nah, itu tadi Tribuners beberapa keutamaan yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Sya'ban, menyambut bulan Ramadan juga, bahkan yang Hakim bisa ambil pelajaran dari apa yang diucapkan sama Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya tadi, bahwa kita sebagai manusia kan ada bulan Ramadan itu bulan untuk memanen segala kebaikan-kebaikan kita, dan kita bisa berlatih di bulan Sya'ban. Mari kita berlatih beribadah biar kita nggak kaget nanti pas bulan Ramadan. Oke, ini Hakim mau kasih tahu. Jadi ini bukan pendapat Hakim pribadi, tapi Hakim di sini mengutip dari tribunnews.com, yang mana tribunnews.com itu mereport atau membuat sebuah laporan berita artikel dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan doa kita semua ya, semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang benar-benar baik, dan di bulan Sya'ban ini kita bisa benar-benar berlatih untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa dan terima kasih.